Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-32 dan 33 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelum ini tentang Ahlul Kitab. Yang mana mereka Ahlul Kitab? Ahlul Kitab adalah yang mengaku bersama mereka ada kitab suci, yaitu kitab suci Taurat, Zabur, Injil. Yang dahulu kitab suci Taurat yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Tetapi semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi itu sudah dirubah, sudah diganti. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, sehingga sebenarnya tidak suci lagi. Nah, kitab suci itu ada di tangan Ahlul Kitab. Dulu pada masa Rasulullah Ahlul Kitab itu masih ada. Umpamanya ketika di kota Madinah, mereka itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tetapi mereka bukanlah menjalankan isi kitab suci yang pernah dahulu diturunkan kepada para nabi. Umpamanya isi kitab suci itu adalah mentauhidkan Allah. Nah, dalam ayat sebelum ini disebutkan orang-orang Yahudi menyekutukan Allah, mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Anak Allah adalah Uzair. Kemudian juga orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen menyekutukan Allah. Mereka mengatakan anak Allah adalah Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus. Nah, berarti mereka ini meskipun mengaku bersama mereka itu ada kitab suci, tetapi sebenarnya mereka tidaklah mengamalkan isi kitab suci yang sebenarnya yang pernah diturunkan kepada para nabi dahulu. Sebab isi kitab suci dahulu mentauhidkan Allah, mereka pula mengamalkan syirik, menyekutukan Allah. Itu bedanya jauh sekali. Mentauhidkan Allah yang diperintahkan oleh Allah dengan tegas, kemudian menyekutukan Allah adalah yang dilarang oleh Allah dengan tegas. Jadi kedua-duanya tegas. Mentauhidkan Allah adalah sebab keselamatan, menyekutukan Allah adalah sebab kecelakaan, kebinasaan di dunia dan di akhirat. Mentauhidkan Allah sebab diredai oleh Allah, menyekutukan Allah sebab dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa nanti ke akhirat, yang mentauhidkan Allah dimasukkan ke syurga, yang menyekutukan Allah dimasukkan ke neraka. Itulah isi kitab suci.
Kalau kita baca kitab suci Al-Quran pun juga begitu. Mulai dari awal ayat Al-Quran diturunkan, Iqra bismi rabbika, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhan itu yang menciptakan. Nabi Isa bukan yang menciptakan. Uzair bukan yang menciptakan, maka bukan Tuhan. Jadi awal ayat sampai ayat yang terakhir sekali, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan aku redha hanya Islam itu sebagai agamamu. Tak ada agama yang lain yang diperakui di sisi Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama yang dia cari itu, dan nanti di hari akhirat ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, jadi ayat-ayat yang sebelum ini menerangkan tentang ahlul kitab yang berbohong dengan mulut mereka, yaitu dengan mengatakan Allah memiliki anak. Nah, mereka sebenarnya apa tujuan mereka berbohong? Sebenarnya adalah untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Islam. Maka ayat yang akan kita kaji ini menerangkan mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menolaknya, tidak berkeinginan seperti yang diingini oleh ahlul kitab itu. Bahkan sebaliknya Allah menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir itu Allah menyebut mereka kafir, ahlul kitab itu kafir. Meskipun ahlul kitab itu pada hari ini mengatakan kami beriman juga, tidak, mereka kafir. Kekufuran mereka menutupi kebenaran, maka Allah menyebut mereka akan gagal di dalam memadamkan cahaya Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-33, kita ada dua ayat, 32 dan 33. Di ayat yang ke-33 pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah menyempurnakan cahayanya. Dahulu, pada masa dahulu adalah dengan mengutus para rasul. Setiap kali hendak dipadamkan cahaya Allah, Allah utus rasul. Terakhir rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad. Pada hari ini meskipun rasul tidak diutus lagi, tetapi ada pewaris para rasul. Nah, pewaris para rasul itu adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka para ulama dengan ayat-ayat Al-Quran yang dahulu disampaikan Nabi, dengan hadis-hadis yang dahulu disabdakan Nabi, maka diterangkanlah tentang agama Islam. Maka pada hari ini agama Islam itu diterima oleh orang-orang yang memang mau mencari kebenaran. Kecuali orang yang dengki kepada kebenaran, memang tak mau, mereka akan menutup telinga mereka, akan menutup hati mereka. Tetapi orang-orang yang mencari kebenaran, mereka akan mendapatkan alasan-alasan yang menerangkan tentang kebenaran agama Islam, kemudian mereka segera memeluk Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini di Eropa, tempat berkembangnya agama Kristen dahulu dan masih menguasai sekarang, semakin banyak penduduk di Eropa itu yang memeluk Islam karena mereka menggunakan akal fikiran mereka. Di Rusia juga, apabila diperkenankan manusia dengan sukarela untuk mencari kebenaran, tidak dihalang, tidak ditindas, tidak dianiaya, maka agama Islam itu akan diterima oleh manusia pencari kebenaran. Apa sebab? Sebab alasan yang disampaikan kepada mereka oleh para ulama yang mewarisi para nabi adalah alasan yang memang tidak bisa ditolak, tak akan mungkin bisa ditolak. Apa sebab? Sebab alasan itu benar adanya, diterima oleh akal, karena memang datangnya dari sisi Allah yang maha benar.
Nah, pada akhirnya kemenangan akan berpihak kepada kebenaran. Meskipun orang-orang kafir tidak memeluk Islam sekalipun, pada akhirnya orang-orang kafir juga akan pergi ke agama Islam untuk menyelesaikan. Umpamanya ekonomi Islam pada hari ini diterima oleh masyarakat yang bukan Islam. Kemudian juga nilai-nilai keluarga dalam Islam juga mereka kembali kepada agama Islam dalam penyelesaian masalah keluarga mereka. Begitu juga politik Islam, kemudian budaya Islam, pendidikan Islam, karena memang agama Islam adalah jalan hidup, pedoman hidup, dan sifatnya adalah sempurna, bukan hanya untuk badan jasad lahiriah saja, tetapi adalah juga untuk ruh batin, yaitu kerohanian yang di dalam sana. Dan manusia adalah terdiri dari jasad dan ruh. Inilah agama Islam yang sempurna, dan ini yang diterangkan dalam dua ayat ini. Apabila demikian hakikat atau sifat dari agama Islam yang mulia itu, maka Islam pasti menang, Islam pasti berjaya. Inilah pembukaan atau muqaddimah, sehingga dengan muqaddimah ini kita dapat gambaran bahwasanya dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah berkaitan dengan bantahan Allah langsung terhadap ahlul kitab yang telah mengeluarkan ucapan dusta, yaitu dengan mengatakan Allah memiliki anak, bermakna perbuatan mereka adalah perbuatan syirik yang tercela. Allah bantah bahwasanya perbuatan syirik yang tercela itu sebenarnya tidak ada kekuatannya, pada akhirnya akan dapat dikalahkan karena kebenaran yang tegak di alam semesta ini dari dahulu hingga sekarang dan sampai hari kiamat. Kebenaran yang tegak itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu kita akan membacanya dan menterjemahkannya secara harfiah. Tujuannya supaya kita mendapatkan berkah dan lebih dekat dengan ayat yang akan kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah berfirman, yuriduna, mereka itu menginginkan. Siapa mereka yang dimaksudkan? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, berarti ahlul kitab. Ayyutfi'u, hendak memadamkan, nurallah, cahaya Allah. Yang dimaksudkan adalah agama Islam. Mengapa cahaya Allah untuk menyebutkan agama Islam? Mengapa digunakan kata cahaya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Bi afwahihim, dengan mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah tidak menginginkan, illa, kecuali, ayyutimma, untuk menyempurnakan, nurahu, cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah tidak menghendaki kecuali menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Silakan saja mereka tak menyukai, tetapi ketidaksukaan mereka itu tidak akan menghalang cahaya Allah itu akan sempurna, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan mungkin berhasil dalam memadamkan cahaya Allah. Ayat berikutnya,
Huwallazi arsala rasulahu, huwa dialah Allah, allazi arsala yang telah mengutus, rasulahu rasulnya. Siapa rasul yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk. Dengan petunjuk di sini nanti kita terangkan tafsirnya, yaitu dengan Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Agama yang benar yang dimaksudlah agama Islam. Liyudhhirahu, untuk Allah menangkan agama Islam itu ala dini kullih, atas sekalian agama. Jadi kalau di sana ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, agama Konghucu, agama entah apa lagi agama yang lain, nah semua agama itu akan dikalahkan. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Silakan aja mereka tidak menyukai, tetapi agama Allah itu akan dimenangkan juga dari sekalian agama yang dibuat oleh manusia. Kita ulang dari pangkal ayat. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkannya ke atas sekalian agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi dari dua ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwasanya ada pertentangan di dunia ini antara kebenaran dengan kebatilan. Antara kebenaran, yaitu agama Islam yang benar di atas tauhid, dan kebatilan, yaitu agama yang dibuat-buat oleh manusia, yang sebenarnya tak patut disebut agama, sebab dibuat oleh manusia. Yang disebut oleh manusia itu bukan agama. Nah, yang batil karena datang dari manusia yang tidak memiliki hak untuk menetapkan agama atau membuat agama. Ada pertentangan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil, agama Islam dengan agama selain agama Islam. Pertentangan itu mulai dari dahulu sampai sekarang dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, apabila berlaku peperangan antara pejuang kebenaran dan pejuang kebatilan, karena masing-masing agama itu ada pejuangnya juga, ada pejuang kebenaran, ada pejuang kebatilan, maka yang akan dimenangkan oleh Allah adalah pejuang kebenaran. Sehingga agama Islam itu dimenangkan melalui pejuang kebenaran. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang memperjuangkan agama Allah, bahwasanya perjuangan mereka akan berhasil, cepat atau lambat. Dan yang membuat berhasil itu sebenarnya bukan mereka. Mereka hanya berusaha. Yang membuat berhasil itu adalah Allah. Maka Allah tegas menyebutkan huwallazi, dialah Allah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah. Jadi Allah menyebut fa'ilnya, pelaku dalam memenangkan kebenaran itu, pelakunya adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana cara Allah memenangkan? Dahulu dengan pengutusan Rasul. Sekarang Rasul yang terakhir sudah wafat, meninggal dunia, yaitu Rasulullah. Nah, bagaimana sekarang ini? Yaitu Allah membangkitkan di umat ini para ulama yang akan menjaga agama ini. Bahkan disebutkan setiap kali 100 tahun berlalu akan dibangkitkan seorang ulama besar yang akan memperbaharui agama ini. Memperbaharui ini memunculkan kembali semangat untuk beragama. Jadi tidak akan mungkin orang-orang kafir itu dengan kekafiran mereka berhasil dalam memperjuangkan kepercayaan mereka yang batil. Tidak akan mungkin. Mereka akan gagal meskipun mereka mengumpulkan harta benda sebanyak apapun, mengumpulkan pengikut seramai apapun untuk mengalahkan kebenaran. Mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkan kebenaran, karena sebenarnya mereka berhadapan bukan dengan manusia, mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini perlu ditanamkan kuat-kuat ini, dicamkan dalam hati kuat-kuat. Apa sebab? Sebab pada hari ini, akhir-akhir ini ada penguasa yang kafir di beberapa negeri, di negeri kita ini, di Indonesia ini, dengan kekafirannya sangat sombong sekali, sangat sombong sekali, bahwasanya dia akan menang, bahkan pula mengatakan dia akan masuk surga. Orang kafir mengatakan dia akan masuk surga dalam kekafirannya. Maka kita katakan, oh tidak, itu hanya perkataan di mulut saja, perkataan di mulut. Kalau memang memang benar apa yang mereka katakan, mari kita berhujjah, saling memberikan alasan. Betul tidak Nabi Isa itu anak Tuhan? Di situ saja dahulu. Karena dia mengatakan, saya ini pengikut Nabi Isa alaihi salam. Dan dia di hadapan bawahannya yang mayoritas beragama Islam. Yang kita khawatirkan ini adalah bawahannya ini tak pula pernah mengaji tafsir. Nah, akhirnya tak tahu ayat Al-Quran. Nah, akhirnya terikut-ikut. Nah, boleh jadi banyak yang terikut-ikut karena kebodohan, banyak yang terikut-ikut karena kelalaian, atau banyak juga yang terikut karena cinta dunia, karena dia menginginkan dunia, jabatan, tak mau dia lepas dari jabatannya itu. Atau juga satu lagi, takut kepada mati. Jadi ada namanya penyakit di akhir zaman ini, namanya penyakit al-wahan. Ini disebutkan dalam hadis Rasul. Maka Rasulullah pun ditanya, wamal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan, nanti akan datang satu saat kamu itu banyak sekali, tapi kamu tak punya kekuatan. Kamu seperti buih di atas laut, tapi kamu tak punya kekuatan. Mudah sekali kamu itu dimakan, diterkam oleh musuhmu. Kemudian sahabat mengatakan, apa penyakit yang ada pada mereka sehingga mudah sekali mereka itu diterkam, dimakan? Maka Rasulullah mengatakan penyakitnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut kepada mati. Nah, itu dia. Cinta dunia, takut jabatannya hilang, ingin dapatkan harta yang banyak dengan jabatan itu, takut mati. Nah, takut mati, padahal semua orang pasti akan mati. Nah, inilah dia dua ayat. Yang ayat ini kalau kita kaji pada hari ini rasanya sangat relevan sekali dengan kehidupan kita pada hari ini. Ada satu negeri di Indonesia ini yang sekarang ini sedang hebat ini memperebutkan kursi nomor 1 di negeri tersebut, dan berhadap-hadapan antara yang kafir, yang sombong dengan kekafirannya. Dan mudah-mudahan pasangan yang satu lagi, mudah-mudahan dengan keislamannya, ia memahami bahwasanya kedudukan itu adalah sebagai amanah untuk menjalankan syariat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah akan menolongnya. Dan mudah-mudahan ingat bahwasanya hidup di dunia ini bukan untuk mengejar dunia. Hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal demi kehidupan di akhirat nanti. Kita masuk ke ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari setiap kata yang ada dalam ayat, yang memang sepatutnya kita berikan penjelasan. Pertama adalah kata yuriduna, mereka menghendaki, bermakna ada kehendak. Kehendak itu kan dalam hati, mana kita tahu? Memang kita tak tahu, tetapi Allah yang maha tahu, mengetahui apa yang ada dalam hati orang-orang kafir. Kalau ayat sebelum ini ahlul kitab, apa yang ada dalam hati ahlul kitab itu? Yaitu kehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Itu yang tersimpan dalam hati. Tapi orang-orang kafir, apalagi di tengah mayoritas umat Islam, tidak akan mungkin menyampaikan kehendaknya itu. Kehendaknya itu disimpan dalam-dalam. Tetapi Allah memunculkan melalui ayat ini, orang kafir itu siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia hidup,
pasti punya kehendak dalam hatinya untuk memadamkan cahaya Allah. Allah yang menyampaikan. Pilih juga lagi pemimpin kafir itu. Nah, kalau milih juga itu keterlaluan. Yuriduna, mereka menghendaki. Jadi Allah menyingkap apa yang ada dalam hati mereka, yang tersembunyi di dalam dada mereka. Ada kehendak jahat, yaitu ayyutfi'u nurallah. Mereka itu berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah yang dimaksudkan adalah agama Islam. Mengapa agama Islam di dalam ayat ini disebut dengan cahaya? Karena cahaya itu sifatnya adalah menerangi. Menerangi itu maknanya memunculkan yang tersembunyi. Umpamanya ini cahaya lampu ini. Apa tujuan, apa fungsi, apa guna dari cahaya ini? Yaitu memunculkan yang tersembunyi. Coba matikan lampu ini semua. Matikan lampu ini. Nah, ada nampak tiang yang besar ini? Tak nampak. Tapi ada tiang? Ada. Mengapa tidak nampak? Karena tersembunyi dalam kegelapan. Nah, untuk menampakkan yang tersembunyi, kita hidupkan lampu. Keluar cahaya. Dengan cahaya, maka menerangi apa yang ada di dalam ruangan ini. Nampaklah tiang yang tadinya tersembunyi. Agama Islam juga begitu. Yang tidak nampak pada zaman jahiliyah adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang tidak diketahui oleh orang-orang musyrik, bahkan juga oleh ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu juga telah musyrik, telah menyekutukan Allah dengan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, dengan mengatakan Uzair anak Tuhan. Maka digunakan kata cahaya di sini adalah untuk menerangkan agama Islam telah menampakkan yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah tauhid. Dan hidup ini adalah sebenarnya mentauhidkan Allah. Setiap nabi diutus, risalah mereka, pesan mereka yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pesan Nabi, setiap kali Nabi diutus, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, perkataan pertama yang disampaikan kepada kaum mereka adalah beribadahlah kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, itu dia tauhid, nilai tauhid. Nilai tauhid itu sudah tersembunyi dalam kehidupan orang-orang musyrik. Datang agama Islam memunculkan kembali nilai tauhid tersebut. Mana mungkin Nabi Isa sebagai anak Tuhan? Karena kalau Nabi Isa sebagai anak Tuhan hanya disebabkan karena, ini sudah diterangkan dalam pengajian sebelum ini, hanya disebabkan karena Nabi Isa tidak memiliki ayah, maka sepatutnya yang mesti dituhankan itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Adam. Sebab Nabi Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa itu sama seperti perumpamaan Adam. Nabi Isa, Nabi Adam sama-sama Nabi, sama-sama manusia. Maka kalau kamu menuhankan Nabi Isa, semestinya yang lebih kamu tuhankan adalah Adam. Wahai orang Kristen, tapi nampaknya kamu kurang menggunakan akal lah. Artinya kalau yang menggunakan akal, mestilah menuhankan Nabi Adam juga. Hanya disebabkan karena kelahirannya yang luar biasa. Maka Allah SWT telah membantah dalam ayat sebelum ini, seperti yang tersebutkan dalam surah Ali Imran. Jadi penggunaan kata cahaya Allah untuk Islam adalah untuk memunculkan yang tersembunyi. Maka beruntunglah kita ini di dalam agama Islam, karena dengan agama Islam kita dapat kembali melihat apa yang sudah disembunyikan oleh orang-orang yang telah merusak agama yang mulia ini. Karena agama Islam bukan agama Nabi Muhammad. Agama Islam ini adalah agama semua para nabi. Semua para nabi, agama mereka adalah agama Islam. Dulu kita belajar salah, yaitu dengan mengatakan agama Islam agama Nabi Muhammad, agama Kristen agama Nabi Isa, agama Yahudi agama Nabi Musa. Bukan.
semua agama para nabi adalah agama Islam. Maka dibantah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifam muslima. Akan tetapi ialah seorang yang lurus dan beragama Islam. Oh, jelas ayat ini tegas. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Yang dimaksudkan cahaya Allah adalah agama Islam. Bi afwahihim, dengan mulut mereka. Memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau, Imam Al-Alusi ini pakar dalam bidang bahasa. Maka beliau mengatakan ini penyampaian seperti ini namanya penyampaian isti'arah tamtsiliyah. Maknanya perumpamaan yang bisa kita lihat gambarannya, kita bisa menyaksikan gambarannya. Memadamkan cahaya dengan mulut. Biasanya kalau memadamkan dengan mulut bagaimana caranya? Menghembus, meniup. Biasanya apa yang dipadam dengan mulut itu? Api umpamanya, api. Nah, bagaimana mereka manusia memadamkan cahaya Allah? Kalau disebut cahaya Allah, berarti cahaya itu datang dari siapa? Dari Allah, Allah yang maha besar. Berarti gambarannya adalah api yang besar menyala-nyala sampai menjulang ke langit, begitu besarnya, kemudian dipadamkan dengan mulut. Mungkinkah mulut manusia yang kecil itu bisa memadamkan api yang menyala sampai ke langit? Ini baru kita sebut menyala sampai ke langit. Karena ketika disebut nur Allah, cahaya Allah, berarti cahaya itu datang dari Allah. Allah itu maha besar. Yang datang dari Allah yang maha besar, besar. Cahaya dari Allah, cahaya yang besar. Mungkinkah cahaya yang besar dapat dipadamkan oleh mulut yang kecil? Begitulah isti'arah tamtsiliyah dalam ayat ini. Kalau tak faham juga memang beban lah untuk memahami perkara ini. Beban ni bahasa Melayu lama ini. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mengapa dikatakan dengan mulut? Nah, karena mereka berdusta dengan mulut, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, mengatakan Uzair anak Tuhan. Dengan perkataan mulut itu tidak akan mungkin memadamkan cahaya Allah, agama Islam. Karena cahaya itu sangat terang sekali, sangat luas sekali. Wa ya'ballah. Nah, ini penjelasan tambahan sebagai penegasan, dan Allah tidak menghendaki illa ayyutimma nurah, kecuali Allah menyempurnakan cahayanya itu. Setiap kali mereka berusaha untuk mengada-adakan dusta, membuat-buat bohong untuk membenarkan kebatilan, kesesatan mereka, tapi setiap kali juga akan nampaklah kebenaran agama Islam. Setiap kali mereka coba membenarkan syirik, maka tidak akan mungkin syirik itu diterima oleh manusia yang memang mencari kebenaran, malah akan memunculkan kebenaran, yaitu tauhid. Jadi tidak akan mungkin tauhid itu bisa dikalahkan oleh syirik melalui dusta-dusta yang dibuat-buat oleh mulut-mulut manusia yang dengki itu. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah tidak menghendaki kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Kita bisa juga menambah penjelasan, yaitu kalau disebut agama Islam cahaya Allah, berarti bisa kita pisah satu cahaya, satu sumber cahaya. Umpamanya ini cahaya di ruangan ini cahaya listrik. Sumber cahayanya di mana? Katakanlah sumber cahaya ini pembangkit listrik tenaga air di mana? Di Koto Panjang sana. Nah, kita bisa memadamkan cahaya di ruangan ini? Bisa. Tapi setelah kita padamkan, sebentar lagi hidup lagi. Apa sebab? Sebab sumber cahayanya masih ada.
Maka sebentar lagi dari sumber cahaya mengalir lagi cahaya ke sini. Untuk memadamkan ini betul-betul padam bagaimana caranya? Ditutup PLTA yang ada di Kota Panjang sana, karena itu sumber cahayanya. Kalau di sana sudah tidak berjalan lagi, maka tak akan sampai cahaya ke sini. Mereka boleh saja menekan umat Islam, karena cahaya Islam itu ada pada umat Islam. Mereka boleh saja menekan umat Islam, memaksa, menindas umat Islam seperti di Rusia, di Eropa. Tapi mereka bisa memadamkan sumber cahaya itu, yaitu Allah Ta'ala. Tak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Maka pada hari ini semakin mereka menindas umat Islam, semakin Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk memeluk agama Islam. Hari ini di dunia yang paling banyak sekarang ini pertumbuhan penganut agama adalah agama Islam. Dan itu di jantung Kristen, yaitu Eropa. Jadi di Eropa itu kalau sudah hari raya, meskipun mereka tak bolehkan bangun masjid sembarangan, tapi sekarang hari raya itu di jalan raya, penuh jalan raya. Di Rusia juga begitu. Dulu nampak saja ada orang sholat akan ditangkap, dibunuh di Rusia, negeri komunis, karena komunis anti Tuhan. Maka mereka mencoba untuk menyekat, menghalang manusia dari beragama Islam. Tetapi pada hari ini kita menyaksikan pertumbuhan penganut agama Islam di Rusia sungguh luar biasa. Apa sebab? Sebabnya adalah karena Allah menyempurnakan cahayanya itu. Allah langsung yang menguasai hati manusia. Siapa? Bukan presiden, bukan. Yang menguasai hati manusia itu bukan manusia. Yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tegas Allah menyebut bahwasanya cahayanya itu akan sempurna dan tidak akan mungkin dapat disekat, dihalang oleh orang-orang kafir, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi orang kafir suka agama Islam itu menyebar luas? Tak suka. Tapi dapat mereka menyekatnya, menghalangnya? Tidak dapat. Apa sebab? Sebab mereka, orang-orang kafir, berhadapan dengan Allah yang menyempurnakan cahayanya. Jadi kita ini, umat Islam, beruntung sekali. Apa sebab? Sebab kita bukan berjuang dengan diri kita sendiri. Kita berjuang bersama dengan Allah. Ini yang mesti difahami. Kalau masih lagi umat Islam itu meninggalkan Allah dan mereka berjuang dengan diri mereka sendiri, maka sebenarnya mereka bukanlah sebenarnya dari kalangan umat Islam yang sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah tidak akan memenangkan. Allah akan biarkan, kamu mencoba untuk berusaha dengan dirimu sendiri. Cobalah. Kamu tidak bergantung kepadaku, tidak memohon pertolonganku, cobalah jalani sendiri. Maka kunci keberhasilan untuk mendapatkan kemenangan sebenarnya adalah di saat umat Islam itu, kalau betul-betul mengaku sebagai umat Islam, adalah berusaha maksimal, kemudian serahkan urusan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan bantuan. Dan siapa orang yang layak untuk diberi bantuan oleh Allah adalah orang yang memenuhi syarat untuk dibantu. Siapa yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat adalah yang jujur dalam beragama, ikhlas dalam beragama, zuhud dalam beragama. Kemudian semata-mata beragama itu adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membantu mereka. Seperti Nabi dan para sahabat dahulu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka sebagaimana mereka redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini, supaya layak untuk dimenangkan oleh Allah dari sekalian orang kafir, adalah jujurlah dalam beragama, ikhlaslah dalam beragama, kemudian carilah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengejar dunia yang akan ditinggalkan ini. Pertimbangkanlah juga akhirat sebagai kehidupan untuk menerima balasan. Ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang berikutnya ini sebenarnya adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya, yaitu apabila Allah menyempurnakan cahayanya, itu adalah janji Allah,
Al-wa'du minallah, janji Allah untuk orang-orang beriman. Sekaligus sebenarnya adalah al-wa'id minallah lilladzina kafaru, yaitu sebagai ancaman dari Allah, ancaman Allah, peringatan dari Allah, ancaman, hei orang-orang kafir, kalau kamu tetap dalam kekufuranmu, kemudian kamu mencoba berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, kamu pasti akan gagal, karena agama Islam itu yang pasti dimenangkan. Nah, ini janji Allah untuk orang-orang beriman, ancaman Allah untuk orang-orang kafir. Maka supaya jangan terbeban hidup, maka wahai orang kafir, masuk ajalah agama Islam. Karena kalau masih lagi dalam kekufuran kemudian menentang agama Islam, pada akhirnya akan dikalahkan juga. Penat sendiri nanti. Daripada penat capek melawan kebenaran, maka mau selamat dunia, selamat akhirat, maka masuk sajalah agama Islam. Ini dahulu yang difahami. Setelah agama Islam dapat disebarluaskan dengan sedemikian rupa, kadang-kadang penyebaran agama Islam adalah dengan dakwah bil kalam, yaitu dengan bil lisan, dengan mulut. Tetapi ada kalanya tak cukup dengan mulut. Ada kalanya adalah dakwah itu dengan ekonomi, dengan usaha, dengan harta. Tapi ada kalanya juga tidak cukup dengan ekonomi. Ada kalanya dengan politik, dengan kuasa, dengan pemerintahan. Bahkan juga kadang-kadang tidak cukup, karena ada kalanya musuh datang menyerang. Maka ketika itu dakwah itu dengan perang, dengan berjihad di jalan Allah. Dan semua bentuk dakwah itu dilakukan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan. Berapa tahun lamanya dengan ucapan di kota Mekah? 13 tahun lamanya di kota Mekah dengan ucapan. Kemudian pindah ke Madinah dengan politik, yaitu dengan mendirikan sebuah negara, namanya negara Madinah. Nah, dalam negara Madinah dipimpin langsung kepala negaranya oleh Rasulullah, maka dijalankanlah pemerintahan itu dengan adil. Kemudian juga semua keperluan masyarakat dipenuhi, mulai dari ekonomi mereka, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Maka dibebaskan mereka dari jeratan riba, karena riba itu akan membuat manusia menjadi sengsara, menderita. Yang kaya nanti akan semakin kaya dengan riba, yang miskin akan tertindas, teraniaya. Maka dibuat pasar yang tidak dijalankan dengan riba, tapi dengan keadilan. Nah, akhirnya terbangunlah negeri Madinah itu. Itu dakwah di Madinah. Jadi beda dakwah di Mekah dengan dakwah di Madinah. Tetapi apakah sampai setakat itu saja? Enggak. Rupanya orang-orang kafir ini datang menyerang dengan senjata. Maka tak bisa dielakkan. Perang pun berlaku, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Tapi pada akhirnya bagaimana? Peperangan demi peperangan, orang-orang kafir dikalahkan. Akhirnya kota Mekah dapat dibuka kembali, pembukaan kota Mekah. Nah, ketika itu orang kafir tak berdaya lagi, akhirnya banyak orang-orang kafir ini memeluk Islam. Ketika itu barulah disebut manusia memeluk Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah telah tiba, kemenangan telah didapatkan, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong memeluk Islam, berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Karena mereka mengetahui inilah dia kebenaran, dan tak ada siapa yang bisa mengelak lagi. Kalau udah arus Islam itu deras sekali, tak ada siapa yang bisa bertahan. Kalau bertahan juga hanyut, dibawa oleh arus. Nah, ketika itu memeluk Islam. Tapi jangan tunggu ketika itu baru memeluk Islam. Sekarang lah. Tapi sekarang ini berat ini. Apa sebab? Sekarang ini sama keadaannya seperti pada masa di kota Mekah dahulu. Ditindas, dianiaya, dikeji, diolok, dihina. Ini keadaan pada hari ini.
dibuat kartun Nabi Muhammad, diolok-olok Nabi yang mulia. Itu dilakukan dengan terang-terangan dan tak ada siapa yang menghalangnya. Bahkan mereka gembira dengan mengolok-olok Nabi. Kemudian juga mereka menghancurkan masjid seperti yang berlaku di Suriah. Kemudian mereka membunuh para ulama, ini terjadi di mana-mana. Kemudian lembaga pendidikan Islam dibiarkan, kemudian pendidikan sekuler yang dikembang luaskan, ini berlaku di mana-mana. Dan yang bersimbol-simbol Islam itu dimusnahkan, bahkan diremehkan dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini payah mencari pejuang pada hari ini yang akan mampu bertahan untuk berkorban apa saja, susah pada hari ini. Tapi kalau nanti sudah dibuka seperti pembukaan kota Mekah, barulah beramai-ramai, itu terlambat. Maka keislaman orang sebelum kemenangan itu tiba dengan keislaman setelah kemenangan itu tiba itu berbeda. Jadi siapa yang memeluk agama Islam qabla al-fath dengan ba'da al-fath, yaitu sebelum pembukaan kota Mekah dengan sesudah pembukaan kota Mekah, sama-sama memeluk Islam, tetapi beda nilainya. Yang awal-awal dahulu disebut as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang dahulu-dahulu memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka jangan tunggu nanti, sekarang ini. Allah, sekarang nanti saya akan dipecat, Ustaz. Pecat tak apa, pecat, asal jangan tidak dipecat oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah pecat, tak layak masuk surga, dimasukkan ke neraka. Kalau dipecat oleh manusia, paling-paling dicabut jabatannya. Allah, itu duniawi dan tidak seberapa nilainya berbanding dengan akhirat yang abadi dan sifatnya adalah kehidupan yang sejati. Kita lihat ayat yang kedua ini, dia sebagai lanjutan untuk menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Sama pembahasannya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya yang benar itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Rupanya penyempurnaan cahaya Allah itu adalah dengan pengutusan Rasul. Dulu pengutusan Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Kalau sekarang dengan membangkitkan para ulama yang mengajarkan kembali ajaran Rasul, yaitu para ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama penjilat atau ulama pengejar dunia. Jadi ada juga ulama penjilat, ada. Maka sebenarnya tidak disebut ulama. Cuma karena mengaku juga ulama, sudahlah pakaikan juga lah kata ulama. Tapi sebenarnya bukan ulama. Karena ulama yang sebenarnya adalah yang mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, itu baru ulama. Jadi ulama bukan hanya sekedar memiliki ilmu, tidak. Ulama itu adalah ma'amila, yaitu man amila bi ilmihi, siapa yang mengamalkan ilmunya, itu dia ulama sebenarnya. Karena yang mengamalkan ilmunya itu ada punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau tak mengamalkan ilmu, berani sekali membelakangi syariat Allah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka dikatakan ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi bagaimana cara Allah menyempurnakan cahayanya? Dengan mengutus Rasulnya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dengan al-huda petunjuk. Tetapi ulama tafsir menyebutkan al-huda di sini adalah Al-Qur'an. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar di sini adalah Islam. Allah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran dan Islam. Mengapa disebut dua sekali? Sebenarnya kan cukuplah umpamanya dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran. Kan cukup sebenarnya. Karena agama Islam sandarannya adalah Al-Quran juga.
Nah, ini perlu dijelaskan. Ketika Allah menyebutkan dua-dua sekali ini, berarti di masing-masing itu ada penekanan. Ketika disebut bil huda, petunjuk, apa makna petunjuk? Petunjuk adalah yang menyampaikan ke tujuan. Nah, petunjuk yang menyampaikan ke tujuan. Petunjuk jalan ke Sumatera Barat, Padang. Nah, berarti yang ada di tepi jalan itu petunjuk. Ikuti petunjuk sampai ke tujuan. Jadi petunjuk adalah yang diikuti untuk sampai ke tujuan. Berarti ketika Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, berarti Allah mengutus Rasulnya yang apabila diikuti petunjuk yang disampaikan Rasul, sampailah ke tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah redha Allah atau syurga. Siapa yang diredai Allah dimasukkan ke syurga. Yang dimasukkan ke syurga adalah yang diredai oleh Allah. Kemudian wadinil haq, dan agama yang benar. Kalau disebut agama yang benar, yaitu agama Islam. Kalau tadi petunjuk yang menyampaikan ke tujuan. Kalau disebut agama, kalau disebut agama itu adalah kaitannya adalah dengan kehidupan. Adalah dengan kehidupan. Beragama berarti menjalankan nilai kehidupan. Jadi beragama adalah sebenarnya adalah menempuh jalan hidup. Jalan hidup yang sebenarnya jalan hidup yang benar, yang menyampaikan ke tujuan adalah agama Islam. Jadi lengkap melengkapi dua kata ini antara satu dengan yang lain. Al-huda, Al-Quran itu adalah petunjuk, dan dinul haq itu adalah jalan. Jadi ada jalan, ada petunjuk di tepi, ada petunjuk di tepi jalan. Saling lengkap melengkapi. Ada petunjuk tapi jalannya tak bagus, umpamanya. Jalan bagus, petunjuknya tak bagus. Ini tidak dua-duanya bagus. Jalannya bagus, jalan yang lurus. Karena agama Islam itu siratam mustaqima, ihdinas siratal mustaqim. Jalannya bagus, jalan yang lurus, kemudian petunjuknya pun jelas. Allahu Akbar. Itulah yang dibawa oleh Nabi yang diutus oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Disebut dinil haq, agama yang benar, agama yang tidak akan mungkin pernah berubah sepanjang masa. Karena al-haq itu maknanya tetap. Agama yang hak, agama yang benar, agama yang tetap, yang tidak berubah. Yang berubah-ubah itu bukan agama. Agama Kristen itu yang berubah-ubah. Dulu pada masa Nabi Isa hanya menuhankan Allah. Tapi pada tahun 325 menuhankan Nabi Isa. Selepas itu beberapa tahun kemudian menuhankan Rohul Kudus. Akhirnya berapa Tuhan? 3 Tuhan. Dan sekarang ini sudah dikumpulkan pula tanda tangan untuk menuhankan Mother Teresa dari India. Karena Tuhan yang sebelumnya laki-laki, Tuhan perempuan mana? Mereka mau nambah lagi dengan Tuhan perempuan. Dapat Mother Teresa yang hidupnya itu selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Tetapi tidak juga dipersetujui sampai hari ini. Mungkin satu ketika mungkin ada juga Tuhan perempuan. Tuhan perempuan. Bahkan ada di dalam kepercayaan Kristen itu telah menuhankan Maryam. Yaitu ketika mereka berdebat sesama mereka, apabila Nabi Isa itu Tuhan, siapa yang melahirkan Nabi Isa yang Tuhan? Maryam. Maryam itu manusia atau Tuhan? Manusia. Mana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Mestilah Tuhan melahirkan Tuhan. Kalau begitu kita tuhankan sajalah Maryam. Tapi tak dipersetujui. Nah, inilah dia kesesatan. Jadi kesesatan itu dia berubah-ubah. Maka lawan hak itu maknanya tetap, lawan hak itu batil. Batil dari kata batola. Batola itu lenyap. Sekarang ada, tapi sebentar lagi tak ada, lenyap. Itu maknanya batil. Jadi Allah menyebut agama Islam sebagai agama yang benar karena tidak berubah. Pada masa Nabi Adam begitu, pada masa Nabi Nuh begitu, pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad pun juga begitu. Sampai sekarang pun seperti itu. Apa sebab? Al-Quran dipelihara oleh Allah, hadis Nabi yang sahih pun dipelihara oleh Allah. Subhanallah. Kalaulah mereka itu mengetahui kebenaran ini, tak akan mungkin mereka berpegang
berpegang di kayu yang lapuk itu. Kayu itu lapuk, dipegang juga hanyut. Maka sepatutnya mereka coba sadarkan diri sehingga menyelamatkan diri mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk dia menangkan. Allah akan memenangkan agamanya itu ala dini kullih. Sebenarnya kalau disebut memenangkan berarti agama yang lain akan kalah. Akan kalah bukan bermakna musnah, binasa, tidak, masih ada tapi kalah. Maka kalau kita lihat kata liyuzhira dari kata zahrun. Zahrun itu maknanya yang di atas. Ini zahrun. Kalau kita sebut ini tangan kita, ini zahrun tangan, ini batnun. Nah, kalau di tubuh kita zahrun ini punggung, belakang. Belakang ini zahrun. Ini perut kita ini yang di bawah ini, di dalam ini namanya batnun. Jadi ketika disebut liyuzhirahu, zahrun maknanya atas, bermakna diataskan agama Islam itu, dan agama selain agama Islam dibawahkan. Maka li'i'la'i kalimatillah, untuk mengataskan, meninggikan agama Allah. Zahrun, atas. Ada salat zuhur. Apa makna salat zuhur? Karena matahari tepat berada di atas. Zuhur, zahir, zahir yang berada di atas. Batin, batin yang ada di dalam tersembunyi. Nah, liyuzhirahu, supaya Allah mengataskan agama ini, agama Islam, ala dini kullih, atas kalian agama. Di sini tidak pula disebut alal adyan, tapi ala din, ala dini kullih, padahal agama itu banyak. Tapi di sini ala din bentuk mufrad, bentuk satu. Maka difahami bahwasanya meskipun agama-agama selain agama Islam itu banyak, tetapi mereka satu saja dalam kekufuran, dalam kebatilan. Maka disebut al-kufru millah wahidah. Kafir itu satu agama aja sebenarnya. Jadi Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, satu agama, namanya agama kekufuran, agama kebatilan. Nah, semua agama itu yang satu kesatuan dalam kebatilan itu akan dikalahkan. Agama Islam akan dimenangkan kepada sekalian agama. Nah, ini penyampaian ayat Quran ya. Pengajian ini pengajian tafsir. Ada pula nanti, ini ustaz ini sudah sarah ini. Ini bukan sarah, ini agama, ini keilmuan. Keilmuan. Ini mesti disampaikan, liyuzhirahu ala dini, supaya dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi li apa ini? Ini lamut ta'lil. Lam yang menerangkan sebab. Apa sebabnya Allah mengutus Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar? Apa sebabnya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk dimenangkan agama Islam ini dari sekalian agama. Sudahkah Rasul itu diutus? Sudah. Berarti agama ini sebab untuk mendapat kemenangan sudah ada. Tinggal lagi menggunakan sebab tersebut atau tidak. Kalau masih juga mendirikan partai politik tidak di atas dasar agama, tidak akan mungkin menang. Itu harga mati itu. Itu tak bisa diotak-atik lagi itu. Kalau hanya membuat partai itu untuk berkuasa, hanyalah untuk mengejar harta benda dunia, Allah tidak akan memberikan bantuan. Yang banyak sekarang ini memang bukan pejuang agama. Yang banyak sekarang ini adalah petualang politik, pengejar dunia dan kuasa. Maka dia macam kutu loncat antara partai. Pada masa dahulu di partai ini, kemudian kalah di situ, partainya sudah tak ada lagi, dah digusur, maka dia pindah pula ke partai yang lain. Ini namanya kutu meloncat. Kutu ini hewan di mana letaknya ini? Maka ini bukan pejuang, ini adalah petualang dunia yang akan berakhir nanti akan kecewa. Kita tak mau seperti itu. Kita ini orang yang beragama, memiliki kitab suci, maka hidup kita ini kita sandarkan kepada petunjuk ilahi. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, dia Allah akan
memenangkan agamanya itu atas sekalian agama, semua agama tanpa terkecuali, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Silakan aja mereka tak menyukai, tetapi yang menentukan adalah bukan keinginan manusia. Apabila Allah berkeinginan untuk memenangkan, keinginan Allah itulah yang akan berlaku. Keinginan manusia ini tak ada makna. Silakan aja berkeinginan. Sebanyak apapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik berkeinginan, keinginan mereka tidak akan merubah keinginan Allah yang akan berlaku. Karena yang menjadi penentu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Penutup pembahasan. Kalau kita lihat dua ayat ini, ayat 32 diakhiri dengan walau karihal kafirun. Kemudian di ayat yang ke-33 diakhiri dengan walau karihal musyrikun. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah sama orangnya. Orang-orang kafir adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir. Berarti apabila yang dimaksudkan sama, berarti perbuatan kufur adalah tercela, perbuatan syirik adalah tercela. Kedua-duanya adalah dua perbuatan yang tercela. Kekufuran menutup keberadaan Allah, menyekutukan Allah sebenarnya adalah juga kekufuran yang menutup keberadaan Allah yang Maha Esa. Maka mudah-mudahan insyaAllah dengan dua ayat ini bisa kita jadikan pegangan dalam hidup, bahwasanya ingin hidup bermakna, ingin hidup berarti, ingin hidup berharga, bermarwah, mulia, dan ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti, maka jangan sekali-kali meninggalkan agama Islam yang mulia. Yang apabila ada yang mengikuti pengajian ini yang tidak beragama Islam, maka bukalah mata yang di hati buka lebih dahulu sebelum mata yang di kepala. Inilah agama yang mulia, mudah-mudahan mendapat petunjuk sehingga selamat di dunia dan selamat di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.